在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Orang tua itu berteriak, "Di mana Liu Fulin?" Setelah sekian lama, tidak ada yang menjawab. Orang tua itu mengerutkan kening, lalu dia melihat kedua orang di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Liu Fulin adalah pria parubaya yang serakah. Adapun mereka bertiga, mereka adalah murid dalam dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan juga diaken dari Sekte Luar. Orang tua itu berada pada tahap awal Naschen Sol, sementara dua lainnya berada pada tahap akhir formasi inti. Mereka bertiga terbang ke gunung, tetapi hanya lelaki tua itu yang terbang. Dia memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Matanya dipenuhi kebingungan tetapi bahkan lebih terkejut. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, "Kalian para murid Sekte Luar bisa berkultivasi di sini. Tak satu pun dari kalian diizinkan pergi." Kemudian dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan melemparkannya. Giok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke sekte dalam. Mayoritas murid Sekte Luar terkejut, tapi ada beberapa yang duduk dan berkultivasi. Wang Lin adalah salah satunya. Dia duduk di pohon raksasa dan bercocok tanam. Setelah lelaki tua itu tiba, dia dengan hati-hati memindai setiap murid Sekte Luar. Ketika dia pergi ke gunung bersama sesama anggota sekte sebelumnya, mereka ketakutan saat mengetahui bahwa seluruh pembuluh darah roh telah terbuang sia-sia. Ketika mereka masuk jauh ke dalam vena roh dan mencapai biji tersebut berubah menjadi debu saat mereka menyentuhnya. Hal ini terjadi ketika energi spiritual disedot keluar terlalu cepat. Semua ini sangat aneh. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini terjadi sejak Sekte Pemurnian Jiwa terbentuk. Tatapannya menyapu setiap murid satu persatu. Dia tidak berhenti pada Wang Lin sama sekali. Di matanya, Wang Lin baru berada pada tahap akhir pendirian yayasan, dia tidak layak diperhatikan. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sedikit, tidak ada seorang pun di bawah tahap formasi jiwa yang dapat melihat kultivasinya. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 sinar cahaya terbang keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Ketika mereka mendarat, sinar cahayanya menjadi 10 orang. Di antara mereka ada 5 penggarap Naschen Sol, sementara sisanya setidaknya berada pada tahap pertengahan formasi inti. Usia mereka berbeda-beda, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah mereka semua dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang besar dan penuh dendam. Melihat mereka dari kejauhan, di depan cahaya matahari, sepertinya mereka dikelilingi oleh api iblis yang mencapai langit. Dengan ekspresi muram, cendekiawan parubaya itu berteriak, bagi menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan semuanya mengaktifkan suatu teknik pada saat yang bersamaan. Gas merah mengalir dari lengan baju mereka dan mengelilingi ribuan murid Sekte Luar yang berdiri di luar. Para murid Sekte Luar dibagi menjadi 10 kelompok di luar keinginan mereka. Bersama dengan pria parubaya, masing-masing dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid Sekte Luar satu persatu untuk diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu mengajukan pertanyaan apapun, mereka hanya menunjuk ke alis masing-masing murid Sekte Luar, dan beberapa napas kemudian mereka akan beralih ke orang berikutnya. Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Lebih dari 1000 murid diperiksa pada siang hari. Lebih dari 100 di antaranya telah terlempar ke tengah. Sarjana parubaya itu merenung sejenak sebelum memerintahkan, "Kalian para murid Sekte Luar pergi berkultivasi di gunung lain. Akan ada seseorang yang akan memberikan kamar untuk kalian masing-masing." Para murid Sekte Luar yang lulus ujian semuanya membungkuk hormat sebelum terbang menuju gunung yang berbeda. Adapun lebih dari 100 pembudidaya di tengah, tidak ada yang melirik ke belakang dan tidak ada yang peduli tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Wang Lin diberi sebuah gua di gunung yang sedikit lebih kecil di dekatnya. Dia duduk di dalam gua bercocok tanam, matanya berbinar sepanjang waktu. Kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Sol. Meskipun efek menyerap vena roh bagus, itu terlalu berbahaya.
Jika saya melanjutkan, saya mungkin memancing para penggarap formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Saya sudah menarik perhatian mereka, jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu besar. Namun, ketika saya menyerap pembuluh darah roh, saya menemukan bahwa ada pembuluh darah roh utama yang lebih besar di dekatnya. Pembuluh darah roh yang saya serap hanyalah sebuah cabang. Vena roh utama itu seharusnya berada di bawah sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, saya seharusnya bisa memulihkan kultivasi saya dalam sekali jalan. Pada saat itu, bahkan jika saya ketahuan dan seorang kultivator transformasi jiwa datang, saya masih bisa melarikan diri. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, saya akan merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Wang Lin merenung sedikit. Dia tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terletak di negara budidaya peringkat 5, yang berarti ada pembudidaya transformasi jiwa di sekte tersebut. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil keputusan. Kompetisi di bulan Juni akan menjadi kesempatan terbaik untuk memasuki sekte dalam. Rumor mengatakan bahwa harta paling berharga dari sekte pemurnian jiwa adalah bendera jiwa dengan lebih dari 100 juta jiwa. Saat muncul, langit berubah warna. Itu dianggap sebagai salah satu harta karun terbaik di Suzaku. Selain itu, sekte pemurnian jiwa berfokus pada penyempurnaan bendera jiwa, dan semua teknik mereka berhubungan dengan bendera jiwa berharga sekte tersebut. Meskipun sekte lain di seluruh Suzaku juga tahu cara menangkap dan memurnikan jiwa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa mempelajari bagaimana mereka melakukannya dan menyempurnakan bendera jiwa menggunakan jiwa pengembara, itu seharusnya tidak lebih lemah dari bendera pembatasan. Sekarang kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Nasjen Sol, saya dapat menelan sepotong batu giok surgawi lainnya untuk mencoba memecahkan tanda teh dan menyegel di tubuh saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu mematahkan sepotong kecil batu giok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa sakit yang tak terbayangkan tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, musim semi telah berakhir dan sekarang bulan Juni. Bulan Juni mungkin tidak memiliki arti khusus bagi sebagian besar orang, tetapi bagi murid sekte luar dari sekte pemurnian jiwa di Pilu, ini adalah waktu yang sangat penting. Persaingan antar murid sekte luar akan berlangsung bulan ini. Setelah serangkaian kompetisi, satu murid sekte luar akan menjadi murid sekte dalam. Wang Lin terbangun dari budidaya pintu tertutupnya dan membuka matanya. Matanya jernih, tetapi jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa matanya bersinar seperti langit berbintang. Bekas teh di wajahnya sudah banyak memudar dan hanya tersisa 8 buah. Kedelapan bagian ini juga merupakan poin penting dari segel suntai. Sepotong kecil batu giok surgawi telah sepenuhnya diserap oleh Wang Lin. Di bawah tekanan batu giok langit, sejumlah besar domain teh dan segelnya putus, tapi dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Wang Lin bergumam, puncak tahap akhir Nasjen Sol. Dia perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar gua. Dia melihat ke arah gunung di kejauhan dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Cara berpikirku telah berubah setelah kelahiranku kembali dari Abu, terutama selama beberapa bulan di desa awan api. Kenangan dari sana telah terukir dalam diriku. Saya melihat kehidupan sebagai kehidupan dan kematian sebagai kematian. Saya melihat hidup bukan sebagai kehidupan dan kematian bukan sebagai kematian. Kedua persepsi ini masing-masing cocok dengan tahap awal dan pertengahan formasi jiwa. Pakaian Wang Lin berkibar kencang tertiup angin. Pengalaman ini memberi saya pencerahan. Jika saya bisa kembali melihat kehidupan sebagai hidup dan kematian sebagai kematian, maka domain saya akan mencapai tahap akhir formasi jiwa. Wang Lin mulai merenung. Saat ini dia tidak menyadari bahwa seorang wanita cantik diam-diam mengawasinya dari sebuah gua di kejauhan. Pandangan wanita ini agak rumit, itu dipenuhi dengan kebingungan, keraguan, dan ketidakberdayaan. Kembali ke alam surgawi, Senior Zoe memberi saya kristal Ascendant yang dapat membantu saya mencapai tahap Ascendant. Kristal ini harus dibentuk oleh pemahaman kultivator terhadap domainnya. Ascendant, aku ingin tahu kapan aku akan mencapai tahap Ascendant. Saat ini segelnya belum dilepas, jadi aku bahkan belum punya harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menghela nafas pelan.
Wang Lin berpikir keras sampai dia tiba-tiba tampak untuk memperhatikan sesuatu. Dia menoleh dan melihat wanita itu menatapnya. Siapa sebenarnya wanita itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia melayang menuju gua wanita itu. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan mundur beberapa langkah untuk memberi ruang. Wang Lin mendarat di tempat wanita itu berdiri. Dia dengan dingin menatap wanita itu, tidak peduli betapa cantiknya dia, dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak mengingatku." Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap wanita itu lama sekali tetapi masih tidak ingat di mana dia bertemu dengannya. Angin gunung bertiup dan mengangkat rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti peri. Dia meletakkan rambutnya di belakang telinganya dan dengan lembut berkata, "Saya dipanggil Liu Mei." Liu Mei, Wang Lin memandang wanita itu dan setelah beberapa saat berkata, "Saya tidak mengenal Anda." Liu Mei menghela nafas lembut dan kemudian tersenyum. Senyumannya bagaikan bunga mekar yang langsung menaungi lingkungan sekitar. Magang senior Wang Lin, pemuda yang membawa pedang besar di punggungnya di sekte Heng Yue. "Bisakah kamu benar-benar tidak mengingatnya?" Wang Lin tidak terkejut sama sekali saat dia menunjukkan identitasnya. Ketika dia menyebut dirinya Liu Mei, Wang Lin sudah menebaknya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Liu Mei yang saya kenal adalah murid sekte Xuan Dao dengan akar roh air, bukan murid Suzaku." Liu Mei terkejut. Ekspresi seperti ini jarang muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apa maksud saudara magang senior Wang?" Wang Lin tidak menjawab tapi dengan tenang menatap Liu Mei. Tak lama setelah itu, Liu Mei menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya khawatir saudara magang senior Wang memiliki kesalahpahaman. Agar kamu bisa muncul di sekte Xuan Dao dan juga bisa muncul di sini di sekte pemurnian jiwa, aku tidak percaya orang lain selain negara Suzaku bisa melakukan ini." Wang Lin memotongnya dan berbalik untuk pergi. Liu Mei tersenyum tipis dan berkata, "Dengan sebanyak ini, saudara magang senior Wang dapat menyimpulkan bahwa saya berasal dari Suzaku. Apakah saudara magang senior Wang yakin? Saya pikir Anda hanya menguji saya. Kakak magang senior Wang, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya memang murid Suzaku." Wang Lin menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyuman mengejek, dan berkata, "Apakah aku benar-benar mengujimu? Aku pernah melihat gelang seperti milikmu di tangan kupu-kupu merah." Dengan itu, tubuh Wang Lin dengan lembut melayang. Liu Mei menunduk dan melihat gelang di lengannya. Saat angin gunung bertiup tadi, gelangnya terlihat. Dia melihat sosok Wang Lin saat dia pergi, lalu dia menghela nafas dan bergumam, dia telah banyak berubah dalam 500 tahun terakhir. Dia bukan lagi seorang pemuda yang bodoh, saat ini dia berhati baja. Tapi apa sebenarnya hati Dao-nya? Tidak ada yang tahu hati Dao Wang Lin selain dirinya sendiri. Wang Lin merasa murung setelah kemunculan Liu Mei. Negara Suzaku seperti raksasa yang sangat besar dan kehadirannya dapat dirasakan oleh semua orang dimanapun di planet ini. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia menyadari perasaan ini. Meski masa tinggalnya di Suzaku singkat, rasa bahaya itu terpatri di hatinya. Tidak peduli apakah itu di gua surgawi di mana semua pelayannya bisu, atau selama pertarungannya dengan kupu-kupu merah, dia merasakan tekanan besar pada dirinya yang membuatnya sulit bernapas. Rasanya seperti langit tertutup awan hitam besar, dan kecuali dia memiliki kekuatan untuk menembus awan hitam, tidak ada cara untuk melawan. Negara Suzaku adalah penguasa tertinggi di planet Suzaku. Namun, dari sudut pandang Wang Lin, meskipun negara Suzaku adalah penguasanya, ada tanda-tanda kematian. Ini bukanlah aura kematian yang sebenarnya, melainkan sebuah perasaan. Negara ini kekurangan perubahan, dan tanpa perubahan, negara ini akan mati. Saya khawatir Suzaku telah mencapai akhir. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Arah itu adalah di mana Suzaku berada. 2 hari kemudian, kompetisi di sekte luar dimulai. Puluhan ribu murid terbagi di ratusan arena. Ada lusinan pertarungan sehari di setiap arena. Di antara murid-murid sekte luar ini, ada para penggarap nakal dan penggarap dari keluarga budidaya. Semuanya memiliki tujuan untuk bergabung dengan sekte dalam. Hanya ada satu aturan, yaitu menang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid sekte luar. Jika Anda memiliki kemampuan,
Anda dapat membunuh semua orang dan mereka tidak akan peduli. Bahkan ada rumor bahwa semakin banyak Anda membunuh, semakin tinggi peluang Anda untuk memasuki sekte dalam. Jika ada seseorang yang membunuh semua orang yang mereka lawan, peluang mereka untuk memasuki sekte dalam akan sangat tinggi. Rumor ini akan beredar setiap kali kompetisi dimulai. Setiap kali ada kompetisi, kurang dari setengah murid sekte luar akan hidup setelah kompetisi berakhir. Yang kalah harus membayar lebih banyak batu roh untuk memastikan mereka bisa bertahan di kompetisi berikutnya. Tidak ada yang bisa melacak atau mengetahui berapa banyak murid sekte luar yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Setelah setiap kompetisi, bendera jiwa utama di sekte tersebut memperoleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh sekte pemurnian jiwa terus tumbuh lebih kuat berkat metode kejam ini. Setiap hari, sejumlah besar murid sekte luar meninggal. Lebih dari 100 arena pertempuran dibanjiri darah. Wang Lin mengamati dengan cermat selama beberapa hari terakhir ini. Setiap kali seseorang meninggal, jiwanya akan terserap oleh arena dan menghilang. Seiring berjalannya waktu, banyak murid sekte luar meninggal. Setelah 7 hari, selain 100 orang yang berhasil melewatinya, 50% murid sekte luar yang tersisa telah meninggal. Sisanya menyerah terlebih dahulu atau kedua belah pihak terluka parah, jadi mereka tetap hidup. Selama 7 hari ini, 4 orang di antara murid sekte luar menarik perhatian orang. Di antara mereka berempat, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu pada tahap akhir formasi inti. Setiap orang yang ditemuinya dibunuh dengan teknik yang sama. Yang dia lakukan hanyalah menunjuk orang tersebut, mengucapkan kata, mati, dan musuhnya akan terjatuh dan mati. Ketika Wang Lin melihat teknik ini, dia langsung memikirkan Ji Realem dan terkejut. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, teknik ini berbeda dari Ji Realem. Mantra kematian? Setelah merenung sebentar, Wang Lin menebak nama mantranya. Kembali ke lautan setan, Ji Realem miliknya disalahartikan sebagai mantra kematian. Begitulah cara dia mempelajarinya. Mantra kematian ini sangat sulit untuk dikembangkan. Dalam 500 tahun budidayanya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Orang lainnya adalah seorang pemuda yang sangat kecil dan kurus. Meskipun dia baru berada pada tahap awal formasi inti, dia seperti binatang buas. Dia juga mampu mendeteksi aliran energi spiritual sebelum seseorang dapat menggunakan suatu teknik dan bertindak sesuai dengan itu. Jika dia melawan seseorang yang lebih kuat darinya, itu tidak akan banyak berguna. Tetapi melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama, itu adalah keuntungan surgawi. Wang Lin tidak bisa tidak menghargai bakat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menjadikannya sebagai murid, tetapi dia dengan cepat membuang gagasan itu dari benaknya. Orang ketiga adalah seseorang yang dikenal Wang Lin. Itu adalah penggarap seperti tukang daging dari Gua 743. Dia memiliki harta jimat yang telah membunuh banyak orang. Semua orang yang dia lawan dibunuh oleh jimat itu. Adapun orang terakhir, itu adalah Wang Lin sendiri. Dia berhasil melewati kompetisi dan mengalahkan setiap murid hanya dengan lambaian lengan bajunya. Hal ini tentu saja akan menarik perhatian semua orang. Namun, ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan Wang Lin. Hanya dengan melakukan ini maka tidak akan terasa aneh ketika dia memasuki sekte dalam. Adapun Liu Mei, dia berasumsi bahwa dia punya semacam agenda. Bahkan jika dia tidak muncul dalam kompetisi, dia akan bisa masuk ke sekte dalam entah bagaimana caranya. Waktu berlalu dengan cepat dan 7 hari lagi berlalu. Pada titik ini, hanya 2 orang yang tersisa dalam kompetisi sekte luar ini, Wang Lin dan lelaki tua bernama Sima. Pertarungan antara keduanya dimulai pada hari kedua. Mata Sima muram saat dia berdiri di atas panggung. Dia telah memupuk mantra kematian begitu lama hanya untuk hari ini. Begitu dia memasuki sekte dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Selain itu, bendera jiwa sekte pemurnian jiwa akan cocok dengan mantra kematiannya. Menurut gurunya, jika dia mengolah keduanya pada saat yang sama, kekuatannya akan mendekati Ji Realem yang telah lama hilang dan legendaris. Saat memikirkan gurunya, matanya dipenuhi sedikit fanatisme. Gurunya mampu membunuh setiap penggarap jiwa baru lahir hanya dengan mengucapkan kata, mati, dan hanya beberapa penggarap formasi jiwa yang dapat melarikan diri. Mantra kematian.
Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Anda, mereka tidak akan mampu menahan mantra kematian. Mantra kematian dikabarkan berasal dari dunia budidaya kuno ketika para penggarap saat itu mencoba meniru Ji Realem. Rumor mengatakan bahwa mengolah mantra kematian hingga puncaknya memungkinkan seseorang mendapatkan sepotong Ji Realem. Kata-kata tuannya masih terngiang-ngiang di kepalanya saat Sima menatap lawan terakhirnya. Dia sama sekali tidak menganggap pemuda bernama King Mu sebagai ancaman. Niat membunuh melintas di matanya dan dia berkata, "Mati." Mantra kematian ditembakkan ke arah Wang Lin saat dia mengucapkan kata itu. Fluktuasi energi spiritual yang aneh segera mulai menyebar dari jari yang dia tunjuk. Udaranya seperti genangan air tenang yang baru saja dilempari batu. Riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia merasakan mantra kematian. Saat Sima menunjuk ke arahnya, dia merasakan sepotong aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Kemunculan aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut, tapi tubuh ini tidak membunuh banyak sama sekali, namun sedikit aura membunuh masih terbentuk. Meskipun aura pembunuh ini samar, ia menyatu dengan aura yin untuk membentuk bilah yang sangat tajam yang menyerang langsung ke dalam jiwa aslinya. Namun, dengan kekuatan Wang Lin, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pemikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini. Karena pemahamannya tentang Ji Realem, dia bisa langsung melihat mantra kematian. Meskipun mantra kematian sangat kuat, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan Ji Realem. Ji Realem adalah mutasi dari petir retribusi ilahi, itu akan langsung membunuh para penggarap dari alam yang sama. Mantra kematian ini adalah teknik yang dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih rendah dalam satu serangan, tetapi memiliki efek yang sangat kecil pada orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi. Wang Lin samar-samar menggelengkan kepalanya. Meskipun mantra kematian ini misterius, itu tidak ada gunanya baginya. Dengan pikiran, kekuatan misterius mantra kematian menghilang dari tubuhnya. Saat itu menghilang, pupil Sima menyusut, tubuhnya gemetar, dan dia batuk seteguk darah. Dia tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh serangan mantra kematian, jadi dia terjatuh ke tanah. Pada saat ini, sinar energi spiritual lain keluar dari sekte dalam dan menyeret tubuh Sima ke dalam sekte dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang kompetisi ini. Murid sekte dalam yang bertanggung jawab atas pertarungan ini menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Nama saya Wang Zhen. Lain kali kita bertemu, aku harus memanggilmu saudara magang junior. King Mu, datang dan ikuti aku untuk bertemu dengan yang lebih tua." Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Dia mengikuti Wang Zhen ke sekte dalam. Sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa bagaikan surga. Ketika dia melewati formasi, dia melihat 3 gunung yang menembus surga. Saat mereka terbang, Wang Zhen menjelaskan, ketiga gunung ini milik 3 faksi yang ada dalam sekte pemurnian jiwa. Itu adalah pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah 3 gunung. Di belakang ketiga gunung itu terdapat lingkaran cahaya keemasan raksasa. Mereka masing-masing tampaknya memiliki alam semesta mereka sendiri saat mereka menerangi seluruh sekte. 9 cincin cahaya emas itu adalah tempat 9 senior formasi jiwa berkultivasi. Suatu hari nanti saya akan mencapai tahap formasi jiwa dan menjadi cincin emas ke-10. Suara Wang Zhen dipenuhi keinginan. Wang Lin melihat cincin cahaya keemasan. Dari sini dia dapat dengan jelas merasakan 9 cincin emas itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Jika saya bisa pulih, tidak ada satupun kultivator di 9 lingkaran cahaya yang bisa menandingi saya. Mata Wang Lin tenang. Wang Zhen menoleh dan bertanya, "King Mu, apakah kamu tahu tentang Cheng Niu?" Cheng Niu, Wang Lin dengan tenang mengangguk dan berkata, "Saya pernah mendengar tentang dia. Sekte pemurnian jiwaku memiliki 10 penggarap formasi jiwa, tetapi salah satu dari mereka dibunuh oleh Cheng Niu." Mata Wang Zhen dipenuhi kekaguman. "Dia adalah tujuan saya. Suatu hari nanti,
saya akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Suzaku. Ah, benarkah? Dia berpikir lama tetapi tidak dapat mengingat kapan dia membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Zhen berkata, namun, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Nenek moyang formasi jiwa ini mengunjungi negara lain tetapi bertengkar dengan Cheng Niu dan dibunuh olehnya. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia benar-benar tidak dapat mengingatnya sama sekali. Cheng Niu ini benar-benar menghilang pada saat yang tepat. Dun Tian dari Sekte Pemurnian Jiwaku hendak bertanya kepadanya tentang masalah ini. Wang Zhen menghela nafas. Leluhur Du Tian, mata Wang Lin berbinar. Bukan masalah besar untuk memberitahumu hal ini sekarang karena kamu akan menjadi anggota sekte dalam. Sekte Pemurnian Jiwa kami memiliki 2 leluhur transformasi jiwa, salah satunya adalah leluhur Du Tian. Wang Lin mengangkat kepalanya. Samar-samar dia bisa melihat jejak aura merah darah di balik 9 cincin cahaya emas. Saat keduanya berbicara, mereka tiba di Gunung Pemurnian Jiwa. Di puncak gunung terdapat balai yang terbuat dari batu berwarna hijau. Wang Zhen berkata, Kingmu, masuklah, yang lebih tua akan mengatur segalanya untukmu. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan ke aula. Aula itu gelap gulita. Saat dia masuk, dia merasakan tekanan di sekelilingnya. Hanya saja tekanan ini tidak ada artinya bagi Wang Lin. Dia mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak tidak tahan dengan tekanan ini dan berhenti berjalan. Setelah beberapa detik, tekanannya mereda dan sebuah suara kuno berkata, "Ayo." Wang Lin melepaskan ekspresi lega dan berjalan. Aula tiba-tiba menyala dan lampu hijau menyala di sekitar aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Dia sedang melihat Wang Lin. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol. Dia hanya kehilangan domainnya sendiri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan dengan lembut bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat menjawab, "Nama muridnya adalah Kingmu." Mata lelaki tua itu menjadi serius dan dia bertanya, "Bagaimana kamu mematahkan mantra kematian Sima?" Wang Lin dengan tenang menjawab, "Murid telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir formasi inti, jadi mantra kematian secara alami tidak dapat menyakiti saya." Orang tua itu mengangguk. Dari sudut pandangnya, Kingmu ini tidak berbohong dan memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sejak dia masuk, lelaki tua itu memperhatikan bahwa tingkat kultivasinya tidak berada pada tahap pertengahan formasi inti tetapi pada puncak tahap akhir formasi inti. Orang tua itu tiba di hadapan Wang Lin dalam sekejap mata. Jarinya secepat kilat saat dia menekannya di antara alis Wang Lin. Wang Lin tidak mengelak. Saat jari itu menyentuhnya, energi dingin memasuki tubuhnya, tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, lelaki tua itu menarik jarinya. Matanya tidak lagi dingin. Dia berkata, "Saya adalah kepala tetua dari Gunung Pemurnian Jiwa. Anda dapat pergi ke sisi gunung untuk mengambil token dan pakaian Anda. Anda juga dapat pergi ke perpustakaan Soul Refining Mountain untuk memilih teknik. Selain itu, Anda dapat membuka gua di bagian manapun di gunung untuk ditanami. Tidak ada guru di Sekte Pemurnian Jiwa, setiap orang berkultivasi sendiri. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Pergi sekarang." Wang Lin mengangguk dan pergi dengan hormat. Tak lama setelah dia pergi, 2 indera yang kuat muncul di dalam aula. "Saudara magang junior, bagaimana kabar orang ini?" Orang tua itu mendengus dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara magang junior, dalam beberapa tahun terakhir ini, semua leluhur telah berkultivasi secara tertutup. Kita harus mempertahankan benteng dan tidak membiarkan siapapun yang berniat jahat masuk.